Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh beriman, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. Di kesempatan pagi ini saya masih berada di kota Mina di Mekah ya. Selesai melaksanakan ibadah haji dan juga jamarat. Nah, alhamdulillah kali ini saya bisa bersilaturahim dengan salah satu jamaah dari travel teman saya ya, yang insya Allah beliau juga melaksanakan ibadah haji. Kita sapa dulu beliau ya. Nah, ini dia orangnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ya Pak? Yuwono. Pak Yuwono. Aslinya dari mana Pak Yuwono? Asli lahir dari Kabupaten Ngawi. Ngawi, Jawa Timur. Tapi tinggal sekarang di mana? Di Bandung, Jawa Barat, di daerah Cicalengka, Rancaekek. Ranca Ekek? Iya, betul. Waduh, berarti tiasa Sundanya. Biasa, Nah, sekedik-sekedik. sekedik-sekedik. Kelihatan kalau orang Jawa ya. Sekedek-sekedek gitu kan. Sekedik-sekedik. Oke Pak Yono, ini haji yang keberapa ya Pak? Baru pertama. Baru pertama. Oke, berarti sama ibu ya? Sama ibu, ya betul. Suami istri berangkat. Ini satu hal yang sangat membahagiakan ya. Iya, betul. Pak Yono, selain daripada kebahagiaan bisa wukuf, bisa Muzdalifah, kemudian bisa mabit di Mina dan juga lontar, ada nggak kira-kira Pak Yono yang membuat bahagia? Karena saya dengar Pak Yono itu ketemu dengan seseorang gitu loh. Betul. Nah, Di gimana sini, itu? Tadinya kan kita atau disebut orang ini sakit asam lambung ya. Oh, asam lambung terus? Jadi kalau ada pemikiran yang sedikit berat, asam lambung naik. Jadi kita suka sakit perut, pusing gitu. Terus? Itu berjalan udah lama. Tahu dari tahun berapa tuh mulai merasakan? Kalau merasakan lebih parahnya di tahun 2016. 2016. Ya, betul. Tapi Terus? mungkin kata Pak Ustadz Danu ini apa bawaan dari bayi. Oke, jadi pertemuan dengan tokoh itu adalah Ustadz Danu? Ya. Masya Allah. Itu direncanakan nggak Pak? Tidak. Oke. Tuh, lanjut Pak. Jadi suka sakit lambung, terus apa lagi selain sakit lambung? Suka pusing. Pusing. Jadi suka malam nggak bisa tidur. Jadi Nggak. kalau udah asam lambung naik kita kayak orang kebingungan. Oh, kayak seolah-olah ada sesuatu yang membuat kita takut atau gimana? Ya, selama kita ada ketakutan pasti asam lambung naik. Oke. Terus, nggak bisa tidur kalau malam. Kalau bisa tidur pun selalu mimpi halusinasi gitu. Jadi tidur bangun gitu. Terus merasakan pokoknya badan ini nggak karuan rasanya. Allahu Akbar. Nah, kemudian kan ketemu sama Ustadz Danu tuh. Betul. Sama Ustadz Danu diapain Pak? Yono, saya urut rasa ketakutan Pak Yuwono di umur berapa? Umur kurang lebih tahun 2016 ya. Berapa umurnya aja? 45-an ya. 45-an ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Di titik itu ya. Ya, titik itu. Kemudian Pak Yuwono sebelum merasa ketakutan ada persoalan apa? Persoalan bisa berantem dengan istri, kayaknya enggak, ini ngalahan ini sama istri nih. Ya, betul. Iya betul loh, langsung Ada, nganggur. jadi saya kan jualan spare part motor. Ya. Siap. Ada persoalan yang lain dengan mertua, ada umpamanya? Tidak ada. Ada persoalan dengan orang lain? Nggak ada. Dengan orang lain? Nggak ada. Ada persoalan dengan polisi atau aparat Ya, hukum? itu dari aparat hukum. Oke. Rasa ketakutan awalnya dari situ ya? Ya, betul. Oke. Begini Pak Yuwono, nah, ini obatnya ini. Betul. Saya kasih analisa, pahami, kemudian Pak Yuwono mengerti, mudah-mudahan pada saat sudah mulai mengerti ini bisa plong. Saya tanya sekarang, deg-degan nggak saat ini? Deg-degan, ya. Oke, ketemu sudah. Pak Yuwono, pada saat Pak Yuwono itu berurusan dengan masalah hukum, itu rasa takutnya terus-menerus setiap saat. Betul Ya. apa enggak? Betul. Jadi kalau ada surat panggilan itu udah Ya, deg-degan, ya. kepikiran, Ya, betul. terus-menerus? Terus-menerus. Terus-menerus. Semakin deg-degan sini? Ya, ini ya. nih? Ya, Oke. Pak Yuwono, karena Pak Yuwono pada waktu itu nervous dengan masalah hukum, sehingga insya Allah ketakutan yang berlebih bukan kepada Allah Ta'ala, tetapi kepada keadaan. Insya Allah di situ jin masuk di kepala, Ya. sama di daerah dada. Betul. Yang bikin deg-degan itu Ya. termasuk jin. Kemudian ada masalah yang insya Allah kalau ini saya nggak salah, ini ada dajjal masuk karena ketakutan Pak Yuwono berlebih bukan kepada Pada Allah. pada Allah. Masalah hukum ya. Ya.
obatnya Pak Yuwono. Nah ini obat nih Pak Yuwono. Betul. Tinggal Pak Yuwono jawab aja. Betul. Tapi hatinya ikut ya. Pak Yuwono, mulai hari ini persoalan hukum itu sudah selesai. Selesai ya. Tapi ketakutan yang berlebih Pak Yuwono belum pernah bertobat kepada Allah Ta'ala karena takutnya pada saat itu hanya pada hukum. Betul ya? Betul. Ini obatnya Pak Yuwono. Maukah Pak Yuwono bertobat kepada Allah jika rasa ketakutan itu terhadap hukum itu berlebih? Pak Yuwono mau? Mau. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan takut lagi dengan persoalan duniawi. Takutlah kita hanya pada Allah Ta'ala. Ya, serahkan sama Allah. Kalau ada persoalan, serahkan sama Allah. Agar persoalan itu tidak berat, iman, tauhid kita harus kita kuatkan kepada Allah Ta'ala, dan juga amal soleh. Pak Yuwono siap melakukan hal tersebut lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau tanya, deg-degannya bagaimana? Berkurang. Seseknya di sini gimana? Berkurang. Yang di sini agak berat gimana? Sudah tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pertemuan ini insya Allah itu dari Allah Ta'ala. Syukuri. Karena penyakit ini tidak ada obatnya di dunia. Saya buktikan seorang yang mau kembali ke tauhid langsung diberi kesembuhan tanpa saya doa. Paham? Allah nomor satu. Allah. Jangan takut kepada dunia. Ya. Hanya takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kuatkan dan tersenyum. Sekarang Pak Yuwono, saya ajar untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mau? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika dahulu saya mengalami ketakutan yang berlebih karena hukum yang mendera saya, sehingga saya ada rasa ketakutan dan cemas sejak umur 45 hingga saat ini. Tidak ada obat dokter yang bisa menyelesaikan. Ya Allah, mulai hari ini aku akan bertobat kepadamu tentang ketakutanku yang berlebih terhadap masalah hukum yang mengenai diriku. Ampuni ketakutanku yang berlebih ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, enak nggak sekarang? Udah enak. Deg-degannya hilang? Alhamdulillah. Itu yang namanya Islam harus diselesaikan. Paham ya? Jadi kalau ada orang bilang saya pakai jin, orang itu bodoh. Beneran. Ini syariat Islam, saya tuntunkan. Nggak ada yang lain. Dan terbukti, ini beliau dokter jiwa. Bisa nggak selesai secepat ini? Nggak bisa. Teman-teman dari Medina tahu masalah saya. Tadi udah langsung ke Pak Ustadz saya bilang nanti dulu. Tapi saya dengar kok ada cemas-cemas, makanya saya merapat. Soalnya hidup saya cemas terus. Enggak, insya Allah enggak. Sekarang gimana coba? Coba sekarang berpikir tentang hukum. Cemas langsung deg-degan enggak? Tidak. Alhamdulillah. Itu yang namanya hidayah dari Allah Ta'ala. Ya. Terima kasih. Sedulur beriman, hari ini memang tadi ada teman satu kos, satu maktab. Tadi beliau cemas karena masalah hukum. Dan pada saat cemas, orang biasa nggak paham. Sehingga masuklah jin ke sini, ke dada, dan dikunci oleh Dajjal. Alhamdulillah, dengan sangat cepat, ini atas izin Allah terbukti
bahwa syariat Islam itu menyelesaikan masalah kecemasan yang berlebih, ketakutan yang selalu melanda Pak Yuwono saat ini. Jangan takut tentang Islam. Insya Allah Islam itu baik dan menyelesaikan. Islam salah satunya Al-Quran adalah syifa. Ini tadi syifa. Syifa ulima fis sudur. Penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Dada penuh dengan perasaan macam-macam termasuk ketakutan. Inilah cara kita, cara Islami untuk menyelesaikan salah satu penyakit. Kalau yang lain kita tunggu penyakitnya. Insya Allah semuanya atas izin Allah. Kalau saya hanya memberikan teorinya sedulur beriman, hanya teori yang Islami. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih. Tanyain Pak. Gimana Pak Yono sekarang? Alhamdulillah udah deg-degannya hilang, cemasnya hilang. Tadinya mau asam lambung naik, deg-degan, sakit perut, di sini berat gitu. Sekarang alhamdulillah udah tenang, udah enteng gitu kalau bahasa Jawanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terima kasih. Istiqomah ya, Pak. Amin. Insya Allah ya, belajar ya. Iya. Belajar insya Allah. Berat itu istiqomahnya. Istiqomahnya ya berat. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan sekarang rasanya gimana? Udah Ya, udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah plong gitu. Jadi kayaknya di kalau orang Jawa bilang di Jawa yang nyampe enggak ya? Enggak, Capek-capek enggak, cuma dikasih doa, diarahkan ya. Kita harus selalu berserah diri kepada Allah, terus selalu istighfar, selalu minta ampun sama Allah, gitu aja. Kalau kata Ustaz Danu, penyebabnya tadi yang membuat kita suka kayak karena ketakutan, apa kemarin beliau bilang ke Pak Yono? Mungkin udah bawaan hidup ya. Oke. Bawaan hidup, terus atau kecil sering kebuli, atau katanya ya beliau bilang begitu. Terus apa ada masalah besar ya? Pernah kena ada masalah besar? Ya saya bilang ya ada pernah masalah besar. Ya itu cuma penyebab-penyebabkan itu. Ya cuman tidak ada obat tidak ada yang bisa mengobatin kecuali dirinya sendiri, kata beliau. Begitu. Terus Ustaz Danu mengarahkan untuk ya suruh berserah diri, suruh istighfar, sering sholat malam, terus ya sering sholat, pokoknya sholat sunat lah gitu ya, sering dijalankan gitu. Kemudian mau menintrospeksi ya, mau berubah berarti ya. Mau berubah, ya itu yang penting itu, yang penting harus bisa introspeksi dan mau berubah. Dan saat itu ada langsung terasa nggak apa yang disampaikan Ustaz Danu bahwa dengan misalnya Pak Yono begini kata Ustaz Danu, bertobat, minta maaf kepada Allah mungkin begini, kemudian Pak Yono lakukan, ada langsung ya, jadi kayak otomatis kayak apa ya, tadinya kita deg-degan dari ya Allah. Karena apa ya, masih ada ketakutan, masih ada apa ya, rasa khawatir gitu. Alhamdulillah terus kalau disebutnya mungkin terapi doa ya, langsung enak gitu. Iya. Nah terus itu Pak Yono kan apa namanya ya, didoain Ustaz Danu, alhamdulillah sudah. Mungkin sekarang kalaupun memang ada itu masih ada banyak atau hanya kadang-kadang aja, atau sudah sama sekali hilang? Alhamdulillah sekarang hilang. Jadi mudah-mudahan hilang gitu ya. Soalnya selama ini kalau ada pemikiran yang pokoknya pikiran ini pikirannya selalu jelek. Takut gitu, ya, jeleknya gimana? Yang dipikir itu pokoknya yang jelek aja, nggak ada bagusnya. Selama ini. Tapi alhamdulillah ini sama teman-teman gabung juga enak aja. Tadinya biasanya tidur bersama itu sama temen tuh suka takut. Terus ngobrol yang nggak enak sedikit suka kepikir. Jadi ngobrol gitu pokoknya kayak nggak cocok sama dengan perasaan kita udah merasa nggak enak gitu. Itu sempet ini nggak, kalau lagi ke kondisi seperti itu, makan nggak enak, minum nggak pernah, gimana sih? Justru kalau lagi kayak gitu kita nggak ada nafsu makan, nggak ada nafsu makan, tidur juga nggak bisa. Ya Allah. Jadi kayak tersiksa sekali. Terus kalau lagi parah ya, itu kayak orang nggak pingin apa-apa. Jadi hidup ini kok nggak pingin apa-apa. Kosong aja. Jadi ya itu nggak pingin apa-apa. Jadi kerja juga nggak mau. Terus nggak ada keinginan.
kayak orang-orang apa ya, kayak orang Ya, tidak punya tujuan deh. ya mudah-mudahan doa Ustaz Danu lah membuat kita terbuka ya, lebih banyak dekat sama Allah yang Maha Kuasa gitu. Jadi semudah-mudahan penyakit ini terus berkurang dan insya Allah bisa hilang gitu. Oke. Kalau kata Ustaz Danu, ada nggak nama penyakit yang diderita oleh Pak Yono kemarin itu? Psikosomatis. Oh, itu menurut kedokteran ya? Kedokteran ya. Soalnya pernah saya dokter jiwa kemana-mana. Ya sering ke dokter jiwa. Kalian dikasih obat, tapi dikasih obat bisa tidur. Habis bangun tidur, terasa lagi. Nanti kalau obatnya udah berkurang ya, kalau kita masih ada ketakutan udah takut lagi, masih minum obat lagi. Jadi nggak ada habisnya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, akhirnya mudah-mudahan obat yang terbaik dan termanjur gitu. Jadi obatnya sama Allah yang Maha Kuasa. Oke, ini adalah salah satu keberkahan yang didapatkan oleh Pak Yono. Ternyata Pak Yono ini mendapatkan kebaikan dari Allah melalui pertemuan dengan Ustaz Danu. Ya, beliau sempat tadi menyampaikan ke kita bahwa beliau ini punya rasa cemas yang berlebih. Ya betul. Ya, rasa cemas yang berlebih, kemudian juga banyak hal yang difikirkan sehingga pening, mual dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, pertemuan Pak Yono dengan Ustaz Danu, ya ternyata saat ini perasaan itu sudah plong, bahkan sudah tidak ada ya. Oke Pak Yono, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon izin ini saya up nanti di vlog saya. Ya Bismillah, mudah-mudahan ya bermanfaat untuk sedulur semuanya, bahwa sekali lagi seseorang itu bisa sakit bisa jadi karena faktor akhlak kita, faktor tauhid kita. Maka perbaiki tauhid kita, berakhlak yang baik. Jangan suka marah, jangan suka iri, dengki. Insya Allah itu yang akan menjadikan kita, insya Allah Allah berikan kesehatan. Ya mudah-mudahan Pak Yono sehatnya selamanya, dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di tahun depan di sini lagi. Oke, teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Asep Hidayat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yono.